Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Akhirul Kiram Gus Irfan, semoga diberi kesehatan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga saudara saya Bapak Sadi Tumiwa, semoga beliau cepat diberi jodoh. Amin, amin, amin. Untuk saya sendiri, saya pun orang yang masih banyak dosa, masih sering melakukan kemaksiatan. Walaupun kalian bisa melihat saya berpakai baju putih, belum tentu apa yang saya pakai sesuai dengan hati saya. Tapi setidaknya orang tua saya sering mengatakan bahwasanya, Nang, boleh ceramah, yang penting harus benar-benar takdim kepada kiai-kiai yang sepuh. Nah, disitulah saya merasa nangis waktu kejadian orang tua saya, bukan dihina, bukan diapa, tapi beliau kurangnya sopan kepada kiai sesepuh yang menjadikan hati saya kurang menerima untuk kata-kata itu. Maka dari di sini saya tidak mempermasalahkan, saya hanya ingin bahwa beliau, saudara saya termasuk Gus Miftah, bisa datang ke pondok pesantren, bisa bertabayun, bisa ziarah ke makam abah saya, dan di situ kita anggap selesai semuanya. Ya. Dan semua itu saya ingin, saya itu tidak mau masalah urusan tenar dan tidaknya itu kan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat saya mau cari tenar, mungkin dari dulu sudah saya viralkan. Tapi di situ abah saya mengatakan jangan dan jangan. Tapi setidaknya beliau pernah mengatakan, insya Allah Gus, kalau ada waktu mau datang, sedangkan beliau sering pengajian di Batang. Seharusnya kan dekat itu baru bisa datang ke sana, tapi sampai sekarang belum datang. Setelah ini muncul polemik mengenai tentang dia dengan Bapak ST ya, Bapak ST. Akhirnya saya berpikir, dan Bu Yati Pesek juga, saya berpikir saya tidak mau buat masalah apa-apa. Intinya saya pengen kerangkul jenengan Gus, saya pengen duduk bersama di situ, jenengan bisa datang ke makamnya abah saya, kita keluarga sudah adem, kita tidak tahu semua sih Gus, barangkali jenengan juga walinya Allah, kita tidak tahu, kan kita juga ngaji di hikam semuanya, subhana man satara sirrul khususiyah, barangkali panjenengan disirkan oleh Allah, jenengan walinya Allah, tapi perlihatkanlah walinya panjenengan Gus, datang ke pondok pesantren, bahwa jenengan benar-benar kiai dan ulama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik kita semuanya. Kita pun, saya sendiri pun masih kotor Gus, masih banyak dosa. Belum tentu orang mengatakan bahwa saya anak seorang kiai dipanggil Gus terus merasa paling alim sendiri, enggak Gus. Saya pribadi, saya mengatakan saya masih banyak dosa dan masih banyak melakukan kemaksiatan yang belum tentu itu diterima oleh masyarakat luas. Tapi setidaknya saya bisa melakukan hal yang terbaik untuk orang tua saya, teman-teman saya, dan juga keluarga saya. Itu Gus Irfan. Jadi sementara ini saya mohon maaf kepada panjenengan, barangkali nantinya itu ada sesuatu yang kurang mengenakan dari bahasa saya di sini ingin silaturahmi bersama. Saya tidak mencari ketenaran atau apapun, walaupun dari tanggapan teman-teman saya atau netizen berkata apapun, yang penting saya di sini duduk silaturahmi dengan panjenengan, ingin merangkul ke semuanya. Ayo bergabung semua para Gus dan para kiai, kita berangkulan untuk mengangkat negara Republik Indonesia. Terima kasih. Ada keinginan untuk meminta maaf dari Gus Miftah sendiri ke Gus Toha? Gus Miftah sementara ini baik-baik saja dengan saya, walaupun tidak melalui telepon, dan pernah minta maaf melalui digital melalui WhatsApp, dan dia berjanji akan datang secara langsung. Nah, di situ kan kita menunggu, karena Abah masih hidup, kita menunggu sampai Abah meninggal dunia, beliau juga belum datang pulang. Nah, itu yang kita tunggu di situ. Yang membuat kita menangis kan di situ. Abah sudah meninggal gitu. Kalau belum meninggal pun mungkin kita fair-fair aja. Yang bikin hati saya terenyuh kan Abah saya sudah meninggal, beliau tidak datang. Kayak apa? Yang jenengan tahu sendirilah. Seorang kiai, seorang ulama, dan seorang dai yang pintar mengaji, terus dia tahu punya kesalahan apapun, kalau tidak datang, jenengan tahu sendiri bagaimana perasaan orang yang disalahi. Tapi setidaknya saya pribadi tetap memaafkan mereka semua, karena saya sendiri juga melakukan dosa. Jadi saya mohon maaf, ini hanyalah saya ingin klarifikasi kepada Gus Miftah. Mohon kita duduk bersama. Jenengan juga sering datang ke Batang, ke Pekalongan, ke Pemalang, bisa mampir ke pondok saya atau ke gubuk saya, bisa ziarah ke makam abah saya, insya Allah bisa jadi berkahnya jenengan Gus.
bisa berjalan lagi, kita saling rangkulan, ayo bareng-bareng kita angkat negara Republik Indonesia untuk kedepannya. Perkataan apa sih Gus yang membuat Perlakuan apa Gus yang dilakukan Gus Miftah pada orang tua? jelasin dulu aja, dijelasin dulu. Jadi mengenai Amit Sewu ya, maaf sebelumnya mengenai tentang ya kalau kita omong mungkin nggak pantas ya, mengenai tentang belalai gajah, isi di dalam sarung kepada ulama yang sepuh kan begitu nggak pantas lah, sangat nggak pantas sekali. Saya sendiri kalau ngaji di panggung, walaupun saya ucapannya kurang baik atau bagaimana, saya tidak berani yang namanya untuk buat guyon ulama-ulama sepuh. Lebih baik saya, teman-teman saya yang sudah saya setting agar menjadi lakonnya. Nah di situ malah abah saya sendiri yang terkena seperti itu. Dia mengatakan belalai gajah, di dalam sarungnya ada pentil dan lain sebagainya. Itu kan Pecinya bau kalau dilempar ke kolam ikan ikannya mati. mungkin kalau peci bau masih kita sadari Gus, yang kurang baik itu kan belalai gajahnya, pentil itu kan sudah sangat ranahnya tidak masuk akal lah kalau seperti itu seorang ulama dan Barang sensitif dibahas. barang sensitif. Dan di situ disaksikan para santri Abah sendiri kan, Abah tersenyum itu hanya untuk mengimbangi saja, bukan terus gimana tersenyum itu mengimbangi saja. Sampai sekarang saya melihat videonya ataupun sampai tetap menangis saya itu, makanya Setelah habis turun dari pengajian itu, apakah Gus Miftah menyampaikan Abah atau langsung pulang atau gimana? langsung pulang. Dulu pun pernah di Pemalang itu satu panggung bareng. Kalau seorang dai dan ulama yang mempunyai adab pada kiai sepuh, pada saat dia ceramah kan seharusnya berhenti terlebih dahulu sejenak, berapa detik lah untuk bersalaman dengan kiai sepuh. Tapi kenyataannya ada saksi ini termasuk dari santri-santri saya, kenyataannya dia masih berbicara di atas panggung. Abah naik, Abah duduk, itu pun sampai selesai tidak salaman atau tidak apa. Tahun berapa Gus itu? Terus kejadiannya kapan? Itu kurang lebih di pandemi pertengahan nih, 2020. 2012. Udah lama sih itu, sangat lama sekali. Berarti sampai detik ini pun tidak ada itikat baik untuk permohon maaf ataupun bertemu pasca kejadian viral. Kalau bertemu sih belum, hanya melalui WhatsApp, minta maaf melalui WhatsApp, video, beliau minta maaf, dan di kata-kata yang terakhir, insya Allah kalau ada waktu saya mampir ke pondoknya abah saya. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak datang juga, sampai abah meninggal. Ya. Jadi ada videonya juga, ada videonya ketika beliau bikin video untuk minta maaf, tapi kan kira-kira adabnya apakah hanya sekedar video, harusnya kan datanglah ke tempatnya, pesantrennya, ke Gusto. Terus langkah yang belum diambil Gus Miftah untuk suun ke keluarga besar, terutama ke makam kiai, ini yang akhirnya mengganjal masih Gus dan keluarga seperti itu. Iya betul. Yang masih mengganjal saya itu beliau kenapa kok tidak datang, padahal kan ya kita saling kumpul bersama, kita juga tahu bahwa kita bareng-bareng dai, apalagi beliau juga asparagus, gabungan Gus itu kan otomatis kan pastinya dari teman-teman saya pun masih hormat dengan teman-teman yang lain. Maka saya minta pada Gus Miftah untuk bisa datang duduk bersama. Bisa nyebut Nggak apa-apa, aman. Terus desakan dari sahabat dan santri-santri cukup besar. Sangat besar sekali, santri-santri meminta agar Gus Miftah bisa datang ke pondok pesantren, bisa ziarah ke makam abah, duduk bersama, ya ibarat ngaji bareng lah, gitu. Ngaji bareng kita selesai sudah, kita berangkulan kembali, ayo kita berjuang untuk negara Republik Indonesia, kita bareng-bareng rangkul anak-anak yang sekiranya mau butuh didikan kita, termasuk anak-anak jalanan, ataukah maaf LC yang bagaimanapun itu mereka di tempat saya pun sama seperti Gus Miftah. Tempat saya yang ngaji itu ya termasuk LC, termasuk bekas orang yang di Galian C atau preman itu ngaji di tempat saya. Tapi setidaknya saya tidak mau untuk pengajian itu sampai suruh adab dengan kiai sepuh. Itu pesan abah saya. Abah saya itu berpesan begini, Nang, punyalah hati yang preman. Dalam arti hati preman itu, walaupun orang yang di depanmu mendengarkannya tidak sesuai yang dia dengarkan, yang penting kamu mengatakan yang sebenarnya. Itu abah saya menunjukkan seperti itu. Dan sopan kepada para sesepuh, sopan kepada para ulama, karena walaupun kamu Gus, kamu manusia biasa dan kamu rakyat harus benar-benar taati pada pimpinanmu. Itu pesan dari abah saya. Dan pesan yang terakhir abah saya, tetap rangkul teman-temanmu, Miftah juga tetap dibaiki. Dan saya minta Miftah, abah itu sebenarnya sayang sama Miftah. Sama Miftah itu sayang banget, cuman Miftahnya sendiri mungkin hatinya kurang terbuka.
Ya semoga saya datang kemari, Gus Miftah diberikan terbuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa datang duduk bersama ngopi bareng Gus. Kita tidak apa-apa, kita santai-santai aja Gus. Teman-teman Gus Miftah juga banyak di Batang, mungkin beliau tahu lah gitu ya. Artinya saya tambahkan sedikit, artinya apa? Kita ini sebenarnya sayang sama beliau. Ya saya sayang, karena saya pun pernah datang ke Oraji. Ini saya apa adanya Gus ya. Saya datang sana waktu di Jawa awal-awal mualaf pertama kali kan saya di Jawa. Saya bilang sama dia, saya bilang gini, Gus, saya itu ngefans sama almarhum Uje. Karena banyak orang bilang kayak saya Uje, tapi saya kan mualaf masih belajar ilmu. Nah mungkin saya bisa berdakwah dengan baik. Saya pengen Gus seperti almarhum Uje. Ini Gus saya ingat di Oraji waktu pertama kali ketemu Gus Miftah. Dan akhirnya saya perkenalkan dengan Mama Salma bin Hashim bin Ahmad bin Toha bin Yahya, ibu angkat saya. Jalan. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Nah, tujuan saya ini apa? Saya berdoa ini menjadi hikmatul musibah, supaya ada sebuah hikmah di dalam ucapan kami semua di sini. Dan akibatnya kan kita mau niatnya gitu. Iya. Nah, niat baik kita ini supaya akhirnya mudah-mudahan dia sadar datang. Nggak salah lama kok. Kalau ini nggak dilakukan, berulang lagi. Dan akibatnya berimpact kepada banyak orang. Karena apa? Miftah, yang sekarang saya akan panggil Miftah. Iya. Kalau dia sampai ke ziarah tempatnya Gus Toha, saya akan memanggil dia Gus. Untuk apa? Tidak terjadi lagi mislead atau enggak seorang dai atau pendakwah ini akhirnya mencongkan para umat. Tuh. Jadi kesannya nanti para anak-anak muda nanti pas lagi berdakwah, wah kayak Gus Miftah aja seru tuh. Dengan bicara-bicara di luar kan orang pada ketawa semua. Iya Allah. Nah itu jangan. Itu aja singkat saya. Di digital ada ya, jadi ucapan Miftah maupun permintaan maaf tapi lewat handphone ada semua. Kalau mau ditayangkan saya boleh dilihatin Gus. Oke aja Gus. Sedikit aja Gus dilihatin. Nanti Ini ketika jadi. Hah? Maaf. Lale gajah matamu ora. Pegang mungkin tadi. Tapi yang Ya pegang. Pake napa kopiah badhe dilem pake. Ampun. Kopiah jenengan diuncal ke kolam mukanya mati kabeh. Kopiahnya Kiai dilempar ke kolam, ikannya mati bukan karena ampuh, karena bau. Tuh. Pak sinten namanya? Pak Ismail. Abahnya beliau. Niku. Apa bedanya gajah karo Pak Ismail? Tapi dari gajah dengan Pak Ismail. Bedane kowe ngomong gajah no. Bedane siji gajah kae ndase ana belalene, Pak Mail belalene ana ndase. Ya Allah. Gajah tidak ingat belalainya ada ini Pak Mail dengan kepala. Maksudnya barang yang sensitif yang dibahas. Alat kemaluan. Sarungnya apa ge? Oh, gajah duduk. Niku sarung sing paling jujur sak donya. Lah kaya kopi sak jujur blas. Kopi kapal api. Dibuka kopi ini orang kapal. Kopi itu luak, dibuka kopi Dibuka kopinya enggak ada luaknya. Jajal sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalene. Allah. Bentar, ada lagi. Ayo Kiai dibuka Kiai. Aja ding. Kalau belalai mending metu pentil, Pak. Mending belalai, ukurannya ukuran pentil maksudnya begitu. Selalu ala Nabi Muhammad. Ini satu permintaan maafnya ada juga kalau mau di jarak jauh. Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman dengan kerendahan hati meminta maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaktawaduan saya, mungkin kebodohan saya terhadap Al-Mukarram Kiai Nurzain Ismail yang nyuwun sewu. Saya tidak diberi panitia tentang beliaunya, tapi yang jelas ini tidak bisa dijadikan alasan. Salah tetap saya yang salah. Maka untuk itu mohon relanya, mohon ridhonya untuk dipun paringi pangapunten. Wabil khusus dumateng Al-Mukarram Kiai Nurzain Ismail dan seluruh santri dan penderek-pendereknya. Jelas ini adalah merupakan kebodohan saya, kekeliruan saya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati saya minta untuk diikhlaskan, untuk minta dimaafkan, untuk minta diridhoni. Mbah Yai insya Allah salah sodal, kalau pas ada waktu yang betul-betul longgar, saya akan menyempatkan sowan
Ini tentunya sebagai pertanggungjawaban saya. Tapi karena ini jadwal masih muter-muter, mohon Gus dan para santri memaafkan kesalahan saya. Sekitar malih, nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertengahan pandemi sampai sekarang belum minta maaf sampai ayah wafat ya. Oke. Gus, rasa sakit hati, Gus mau tidak mau ya. Ya bisa dilihat, maksudnya saya Gimana bisa nih? ngerti Gus. Ini masih ngebatin istilahnya. Artinya kan belum selesai nih. Untuk Miftah tolong. Saya seumuran kok sama Miftah. Saya ngomong begini karena saya sayang sama kamu Miftah. Datang, samperin aja. Silaturahmi. Tolong ya. Sama muslim, sama saudara. Lihat hatinya dia. Lihat hatinya dia. Sudah selesaikan Miftah? Belum. Selesaikan dengan baik. Ya mungkin ini gara-gara Miftah pernah dalam tanda kutip mengutarakan sesuatu yang nggak baik sama kiai di panggung, jatuhnya pun juga gara-gara di panggung. Tuh. Ini sejauh sebelum Pak Sunhaji maupun Yati Pesek, Mbak Yati Pesek kan itu aja mungkin hikmahnya di situ. Betul. Gus, mungkin ini kan tadi sudah diulang lagi, minta maaf. Gus juga tadi sedih. Mungkin seperti apa sih Gus? Masih menahan rasa kecewa, Kalau kecewa sedih sih, yang luar biasa. ya kalau kecewa sih pasti. Tapi yang fokus dalam diri saya itu, saya pribadi saja tidak pernah dan tidak berani seperti itu untuk kepada kiai-kiai sepuh. Saya merasa dan saya itu selalu berpikir, ya Allah ya Rabb, saya tidak mau teman-teman saya itu terjadi hal yang seperti itu lagi. Itu pun bukan hanya untuk teman-teman saya, diri saya sendiri pun. Kita tidak tahu semuanya, mungkin barangkali besok atau lusa saya sendiri lisannya diuji oleh Allah mengenai hal seperti itu. Tapi setidaknya untuk hari ini saya minta pengenlah saling menasihati dan saling memberitahu agar kita selalu bersama. Intinya kita itu pengen silaturahmi dan bersama-sama bareng untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dari itu saja. Kalau untuk Miftah mau datang, alhamdulillah. Kalaupun tidak mau, ya tetap saya mendoakan beliau agar beliau mau datang ke tempat kita. Tidak perlu bawa apa-apa, yang penting ke sana duduk nyantai, kirim Fatihah untuk abah saya, kita tertawa bareng-bareng, udah selesai. Gitu. Gus, kalau boleh tahu keluarga besar pondok apa namanya? Miftahul Ulum. Miftahul Ulum itu seberapa dekat dengan Miftah? Nggak ada sih, belum pernah dekat. Nggak begitu dekat. Itu waktu kejadian Miftah pernah diginiin itu gimana Gus? Itu dulu waktu pengajian di itu ya, di Pemalang kalau tidak salah. Itu kan hanya protes dari teman-teman saya agar beliau mau datang ke abah saya untuk meminta maaf. Oh, setelah peristiwa itu. Setelah peristiwa itu selisih sekitar setengah tahun. Itu satu panggung sama abah saya. Seharusnya kan ingat, kalau saya seandainya yang punya masalah itu, terus saya kok bareng dengan orang yang saya salah dengan orang tersebut, otomatis saya malu. Iya, Pak. Dan detik itu kan harus saya minta maaf pada beliau. Tapi itu enggak sampai beliau turun, sampai abah yang menggantikan untuk tausiah yang keduanya, sampai selesai semuanya, itu baru pulang enggak ada kata-kata maaf dan lain-lain. Berarti udah sempat satu panggung ya Gus ya? Satu panggung, Sudah sempat satu panggung dan tidak ada permintaan maaf. belum enggak ada. Gus artinya tidak ada hubungan istimewa ya? Enggak ada hubungan istimewa. Mungkin perlu diulik lagi teman-teman wartawan. Cukup ya? Baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih.